Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di awal tahun di 2023 ya, tahun Syamsiah, tahun berputarnya matahari ya. Alhamdulillah Allah masih memberi kita kehidupan, Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk ngisi koper kita untuk akhirat kelak ya. Kelihatannya koper kita masih banyak yang kosong, masih bisa dipenuhi lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini di awal tahun ini kita masih dalam rangka muhasabah di awal tahun Masehi ya. Itulah kira-kira temanya pagi hari ini. Kita sama-sama buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan pada pagi hari ini. Dipersilakan Ustadz. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, muhasabah diri di awal tahun baru Masehi perlu kembali kita untuk saling ingat mengingatkan bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah sementara. Kehidupan di dunia ini hanyalah bermain-main saja. Kecuali perkara-perkara yang ada kaitannya dengan agama, maka ia akan menjadi nilai pahala. Sekalipun seorang berada di sawah ladangnya, berada di tokonya, berada di pekerjaannya. Para jamaah, muhasabah di sini dalam arti kembali kita untuk mengevaluasi diri kita. Kira-kira sampai mana, sejauh mana iman dan ibadah kita kepada Allah. Karena perkara-perkara inilah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah. Ya, bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan warna kulit,
menentukan nasab dan keturunan dan lain. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita adalah umat Islam yang memang masih mengikuti tahun Masehi atau Syamsiah. Disebut Syamsiah kenapa? Karena ikut peredaran matahari. Dan ini dipakai untuk waktu sholat. Sedangkan tahun Islam, tahun Hijriah, ya, sedangkan tahun Hijriah atau disebut Qamariyah ini adalah karena mengikut peredaran bulan. Ya, dan ini dipakai diantaranya untuk waktu puasa. Terlepas dari masalah penentuan yang diresmikan oleh Kaisar Romawi pada tahun 46 sebelum Masehi ataupun setelah Masehi yang diresmikan kembali oleh pimpinan tertinggi Katolik di Romawi sana oleh Paus Gregorius ke-12 pada tahun 1582 ya, ataupun nanti diresmikan lagi oleh siapa itu ya, yang terkenal kalendernya menjadi kalender Gregorian itu. Terlepas dari itu semua, yang jelas produk-produk non-muslim seperti penentuan tanggal Masehi ini yang tidak ada sangkut paut dengan akidah, boleh kita jadikan sebagai rujukan. Sebagaimana pesawat terbang, handphone, laptop, ini kan bukan produk orang Islam, tapi boleh masih kita pakai. Dan alangkah baiknya tahun baru Masehi ini kita isi dengan muhasabah pertama kali. Ya, kecuali kalau seorang yang dia merayakannya dengan tiup trompet, dengan pasang-pasang petasan kayak kemarin, itu yang tidak boleh. Tapi kalau diadakan muhasabah di masjid-masjid, berzikir, berdoa, bermunajat, supaya tahun 2023 ini lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Itu perkara yang sangat baik kalau diadakan di masjid-masjid. Ya, menjadikan sebuah kondisi masyarakat yang euforianya tanpa terkendali, ya, dengan petasan, dengan perkara-perkara yang lalai. Nah, para jamaah dirahmati Allah, kita kembali. Jadi muhasabah ini adalah mengevaluasi diri kita, karena menurut kacamata agama, sabda Nabi SAW menyatakan, siapa sih orang cerdas? Orang cerdas ini bukan orang yang selesai S1, S2, S3, tapi tidak sholat. Itu bukan orang cerdas. Orang cerdas itu bukan orang yang punya perusahaan 1, 2, 3, 4, 7, 10, tapi nggak ngerti baca Quran. Itu bukan cerdas. Orang cerdas itu bukan orang yang dia mempunyai pangkat jabatan yang tinggi, tapi justru pangkat dan jabatannya itu makin menjauhkan diri dia dengan syariat Allah. Itu bukan orang cerdas, itu orang bodoh. Orang cerdas menurut Nabi, kita buka sebagai hadis perdananya. Dalam riwayat Imam Tirmidzi pada nomor 2647. Orang cerdas itu siapa?
Baik, kita baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat mulia Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, Al-Kayyis, orang cerdas itu siapa? Kayyis artinya orang yang cerdas. Kalau Bapak Ibu punya anak, punya cucu, mau yang laki-laki ya, mau dinamakan Al-Kayyis, Muhammad Kayyis, bagus kan? Orang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Orang yang selalu memeriksa dirinya. Orang yang selalu menghitung-hitung akan dirinya. Memperhatikan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan ia juga beramal soleh untuk persiapan hidup setelah mati. Itu orang cerdas. Yang dia mengevaluasi dirinya, menghisab dirinya. Yang dia memeriksa catatan amalnya. Kira-kira apa yang sudah saya perbuat tahun kemarin. Ya, dia senantiasa memperhatikan diri. Amal saya seperti apa? Iman saya sampai mana? Ucapan saya, akhlak saya seperti apa? Itu orang cerdas. Orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal soleh untuk kehidupan setelah mati. Wal ajiz. Sementara orang bodoh siapa katanya? Orang bodoh adalah man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Orang yang tunduk dengan hawa nafsunya dalam rangka hawa nafsu ini menyesatkan manusia. Mengajak manusia kepada keburukan senantiasa. Wa tamanna 'ala Allah, dan banyak berharap kepada Allah. Banyak berharap kepada Allah tapi tidak mau ibadah dan bertobat. Itu namanya tamanna 'ala Allah. Itu orang bodoh. Kata Nabi, orang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap-harap ampunan dari Allah, tapi tidak beriman, tapi tidak sholat. Ini saya ketemu sama orang-orang kayak begini loh Bapak Ibu. Alah Ustadz, saya nggak perlu sholat lah. Ya, saya udah ahli surga, udah. Tuhan nggak bakal menyiksa kita. Tuhan tuh maha pengasih, maha penyayang. Nggak bakal menyiksa hambanya. Loh, Anda kok berharap ampunan kayak begitu, tapi tidak menjalankan syariat Allah? Itu mustahil. Itu namanya tamanna 'ala Allah. Ya, berharap ampunan dari Allah tanpa iman dan ibadah. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita di alam penghisaban nanti akan bertemu langsung dengan Allah. Akan bertemu langsung. Face to face ibaratnya. Kita akan bertemu dengan Allah Jalla Jalal. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu. Ini hadisnya riwayat daripada Al-Imam Bukhari pada 6.000 sekian. Baginda Nabi bersabda, pada 6.174. Ini kita akan dihadapkan penghisaban di hadapan Allah. Di alam hisab kita nanti Bapak Ibu, bukannya malaikat yang memeriksa amal kita, bukan, langsung Allah, ya Allah.
Betapa malunya itu kita kalau punya catatan amal nanti dibuka. Ya, lembarannya dan catatan amal itu akan diperiksa oleh Allah setiap detik per detik. Ya, tidak luput. Detik per detik. Ada catatannya. Dan alat pencatat di sisi Allah ini seperti alat pencatat gempa. Seperti seismograf yang dia selalu nempel itu. Tinta di atas kertasnya itu selalu nempel. Detik per detik. Kita kalau lihat alat gempa bumi kan gitu tuh Bapak Ibu. Ya. Dia terus menempel jarumnya itu. Ya. Kita kembali kepada hadisnya. Kata baginda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidaklah salah seorang di antara kalian illa wa sayukallimuhullah, kecuali pasti ia akan diajak bicara oleh Allah, diajak ngomong oleh Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Laisa bainallah wa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah di antara Allah dan di antara hamba Allah. Tidak ada translator, tidak ada mediator di antara saya dan Allah, di antara Bapak, Ibu, dan Allah Ta'ala. Langsung. Summa yanzur, kemudian dia melihat. Fala yaro syai'an qudamah, di depannya tidak ada apa-apa. Summa yanzur baina yadai, kemudian dia melihat ke kanan kirinya. Fatastaqbilhun nar, sedangkan di hadapannya ada neraka jahanam. Kemudian kata Nabi, faman istata'a minkum, maka siapa di antara kalian yang mampu ayat taqiyan nar, untuk menghindarkan diri kita dari api neraka, kata Nabi, kerjakanlah walau bisyiqqit tamrah, sekalipun kalian bersedekah dengan sebiji kurma. Saya rasa sebiji kurma kalau levelnya, saya mau lihat nih wajah-wajah orang-orang soleh nih. Kalau selevel Pak Haji Mazwar bersedekah dengan sebiji kurma, apa nggak malu kan gitu. Tapi kalau itu pun kita niatkan, ya Allah, supaya terhindar diri saya dari api neraka, kata Nabi, lakukanlah. Bapak Ibu, kita beli kurma terbaik aja, sebijinya itu di Tanah Abang yang kurma ajwa itu Rp3.000. Saya rasa nggak susah bagi Bapak Ibu untuk bersedekah dengan Rp3.000 sebiji kurma. Artinya, sodako yang begitu ringannya pun, kalau kita niatkan, ya Allah, jauhkan diri kami, ya Allah, dengan sedekah ini dari api neraka. Jangan dianggap remeh itu. Sekecil itu pun bisa menghindarkan diri seorang dari api neraka, karena ikhlasnya, karena mujahadahnya, karena melawan rasa pelit dan kikir dalam hatinya. Baik, kita kembali kepada hadisnya. Para jemaah dirahmati Allah, ya. Jadi kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini adalah bukan kehidupan yang main-main. Nah, ini penting poin ini. Saya tuliskan lagi poinnya. Ya. Kehidupan ini kehidupan yang serius. Kenapa saya bilang serius? Detik per detiknya bisa jadi 3 perkara. Tidak ada yang keempat. Yang pertama, Slide-nya belum jadi maju. pahala. Slide-nya belum bergeser. Oh, maaf. Hadirin, kehidupan ini kehidupan yang serius. Detik per detiknya bisa jadi 3 perkara. Nggak ada yang keempat. Yang pertama jadi pahala.
Yang kedua, jadi dosa. Yang ketiga, sia-sia belaka. Dan our life, our choice. Kehidupan kita adalah pilihan kita. Mana yang kita mau pilih dari tiga perkara ini? Setiap detik penghisaban di sisi Allah. Penghitungan amal kita di sisi Allah bukan per time, bukan part time, bukan per waktu seperti sholat. Sholat itu per waktu, subuh. Nanti ada interval tidak sholatnya sampai zuhur 5 jam, zuhur ke asar berapa jam, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh 8 jam lebih. Ini bukan begitu, dicatatnya amal kita setiap detik. Baik, sekarang kita buka dulu dalilnya. Ya, kehidupan serius dalilnya mohon diterjemah ya Bapak Ibu. Saya tuliskan dulu. Yang pertama, Ali Imran, surat ketiga, ayat 185. Yang kedua, surat Fatir, surat ke-35, ayat ke-10. Yang ketiga, Qaf, surat ke-51, 50, maaf. Ya, surat ke-50 pada ayat ke-18. Yang keempat, surat Ali Imran, surat ketiga, ayatnya 190, 191. Ini dalil kehidupan serius. Silakan, ada yang mau terjemah? Baik Ustaz, Ali saya Imran terjemahin. 185 dulu. Ali Imran 185. Setiap yang Ya. bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini serius. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kenapa saya katakan ayat pertama ini menjadi dalil kehidupan serius? Karena kematian seseorang bisa terjadi setiap waktu, setiap saat yang kita tidak mengerti itu kapan. Berarti ketika dirahasiakan kematian kita oleh Allah, artinya kita harus selalu standby. Payung, kalau ada pepatah, sedia payung sebelum hujan, ini kalau boleh dikatakan payung untuk persiapan kematian tidak boleh dilipat. Payungnya tetap harus mengembang. Kalau kematian ibaratnya adalah hujan, payungnya itu tidak boleh diberhentikan. Karena setiap waktu akan datang kepada kita. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang menjadi pemberian pahala nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunia dosa tidak berjendol, dosa tidak benjol, pahala tidak kelihatan nikmatnya. Semua masih dirahasiakan oleh Allah. Kalau berbuat dosa langsung kelihatan di mukanya jendol gitu. Mungkin orang-orang pendosa itu mukanya udah buruk semuanya. Tapi tidak. Dosa dan pahala terjadi di akhirat nanti. Faman zuhziha anin nar. Maka siapa orangnya yang dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannata. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz. Sungguh dia telah berbahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu saja. Kehidupan dunia, kesenangan yang menipu. Artinya, kesenangan yang menipu adalah yang dia tanpa ada kaitan dengan agama.
pekerjaannya nggak ada terkait dengan syiar agama, bisnisnya tidak ada terkait dengan agama, jabatannya jauh daripada syariat agama, ya, dagangnya, bersawahnya, berladangnya, menjadi profesi apapun, kalau dia tidak ada kaitan dengan agama Allah, itu pasti kesenangan yang menipu. Pasti. Hadirin para jamaah dirahmati Allah. Yang kedua, silakan. Yang Surat Fatir ayat ke-10. Fatir ayat 10. Surat Barang 35. siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semua milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan. Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Baik. Man kana yuridul izzah. Siapa yang menginginkan kemuliaan, kebahagiaan, falillahil izzatu jami'a. Maka hanya milik Allah semua kebahagiaan, kejayaan. Kalau ada orang mencari kebahagiaan cuma dengan harta, cuma dengan pekerjaan, cuma dengan kerja, tapi tidak ibadah, mustahil. Oke, dia akan dapat kebahagiaan yang dia inginkan, tapi itu kamuflase, seperti fata morgana. Nggak bakal dia akan puas, nggak bakal dia akan merasakan senang. Kalau seorang mencari kebahagiaan, kemuliaan dari pangkat dan jabatan, dari hanya pendidikan, dari hanya sains dan teknologi, nggak mungkin bisa. Falillahil izzatu jami'a. Maka milik Allah saja semua kemuliaan dan kebahagiaan. Kalau kita mau cari kebahagiaan, cari kemuliaan, mendekatlah kepada Allah. Sambutlah daripada syariat Allah. Terimalah daripada ibadah kepada Allah yang Allah standby 24 jam. Al-Quran standby 24 jam. Amalan-amalan sunnah Nabi standby 24 jam. Bisa kapan saja kita lakukan. Ini yang mau kita cermati lebih dalam lagi Bapak Ibu. Supaya penghisaban diri kita itu betul-betul semuanya bernilai ibadah. Ini yang sedang saya bahas. Kehidupan itu serius, kita lihat. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah naiklah ucapan yang baik. Ucapan yang baik yang Bapak Ibu ucapkan dalam 1 detik per detik. Bapak Ibu mengucapkan ya sekarang. Subhanallah. Tidak membutuhkan 5 detik. Itu langsung naik kepada Allah. Bapak Ibu berkata kepada anak Anda yang sekarang belum sholat subuh. Nak, ayo nak sholat. Itu langsung naik. Jadi pahala di sisi Allah. Hitungannya per detik. Jari jemari ini juga. Ketika kita berada di handphone kita, di laptop kita, dalam keadaan bersendirian, jari jemari ini mencari ayat-ayat Quran, mencari artikel agama. Jari jemari ini pun membuka akan mushaf Al-Quran di laptop dan di handphone kita. Itu pun akan dicatat per detik. Coba kita lihat lagi ayatnya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya naik ucapan yang baik. Wal amalu shalihu yarfa'uh. Dan amal soleh diangkat oleh Allah. Bapak Ibu sedang berjalan. Kemudian Anda mendapatkan ada satu paku di jalan raya. Ataupun beling, ataupun benda-benda yang bisa membahayakan seseorang. Anda ambil, Anda pindahkan ke tempat yang aman. Tidak ada orang berpijak di sana. Melangkah di sana. Itu langsung diangkat. Yarfa'uh. Per detik hitungannya. Apalagi ngaji ilmu seperti ini. Bisa 1 jam lebih. Itu dalam mengaji kayak begini, ya 1,5 jam nanti itu sudah selamat waktu kita. Ya, jadi 1,5 jam ini sudah selamat waktu kita semua bernilai ibadah kepada Allah.
Hadirin, kita buka lagi ayat yang ketiganya, silakan. Surat Qaf ayat berapa, Ustaz? Surat Qaf ayat 18. Surat Qaf ayat 18. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ini lebih jelas lagi. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah terucap satu ucapan. Serius. Satu ucapan langsung jadi pahala atau jadi dosa atau sia-sia belaka. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah terucap satu ucapan illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada malaikat-malaikat pengawas. Raqib dan atid. Satu ucapan loh Bapak Ibu. Satu ucapan langsung dicatat ini. Satu ucapan yang tadi sudah saya contohkan, kita ngucapin subhanallah, alhamdulillah. Itu langsung dicatat. Begitu juga kalau 1 detik, 2 detik kita bicara kepada orang, dasar lu, menghardik seseorang, ya dalam hitungan detik, itu juga langsung naik jadi dosa. Baik. Yang terakhir silakan, Ali Imran. Ayat berapa, Ustaz? 190, 191. 190 Ali Imran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dari malam, malam dari siang, la ayat, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah, li ulil albab, bagi orang-orang yang punya akal pikiran. Siapa itu mereka? Alladzina yadhkurunallah, yang mereka orang-orang selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, qiyaman, dalam berdirinya, qiyaman, lagi berjalannya, qiyaman, lagi berkendaranya, qiyaman, lagi nyapu-nyapunya, lagi masaknya, qiyaman, dalam keadaan dia beraktivitas, selalu ingat kepada Allah. Ini kehidupan serius sudah Allah gambarkan di sini. Mereka orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdirinya, wa qu'udan, duduknya ingat kepada Allah, wa ala junubihim, kemudian berbaringnya juga ingat kepada Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, kemudian mereka bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi sambil mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan benda-benda ini dalam keadaan sia-sia. Semuanya ada hikmah-hikmah di sebalik penciptaan Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Faqina adzaban nar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Hadirin para jamaah dirahmati Allah. Nah, sekarang kita contohkan. Kita kembali ke atas sedikit. Jadi, kehidupan ini kehidupan yang serius. Tadi dalilnya sudah. Setiap detik per detik langsung naik jadi pahala. Makanya di sini saya tuliskan, detik per detiknya bisa jadi 3 perkara. Jadi pahala, yang kedua jadi dosa, yang ketiga sia-sia belaka. Sekarang kita kasih contoh yang jadi pahala. Apa kira-kira yang contoh terbaiknya seseorang jadi pahala terus?
Ya tadi dalam Ali Imran 191 itu ya, kiaman berdirinya jadi pahala. Beraktivitasnya berarti secara luas. Beraktivitasnya jadi pahala. Qu'udan, duduknya jadi pahala. Ya, qu'udan ini artinya duduknya jadi pahala. Bayangin. Berarti kan hatinya selalu manteng kepada Allah. Hatinya itu selalu Allah, Allah. Wa ala junubihim, berbaringnya jadi pahala. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi ya, contoh yang jadi pahala ini setiap detik per detik jadi pahala itu seperti apa? Inilah yang tadi Allah firmankan. Sekarang hadisnya kita buka. Dalam Sahih Muslim 852. Nabi SAW orang terdepan untuk meraih pahala. Karena setiap desah napas beliau selalu ingat Allah. Waduh, hebat banget ini. Coba kita perlihatkan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, nomornya masih awal-awal 852. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ibunda Aisyah berkata, ini sudah ada di hadapan Bapak Ibu. An Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhkurullah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ala kulli ahyanihi, di setiap detik per detik. Nabi mengingat Allah Ta'ala di setiap desah nafasnya. Makanya saya tuliskan di sini, beliau adalah orang terdepan yang mengamalkan nomor 1 ini. Kehidupan kita yang serius, yang pertama bisa jadi pahala. Ali Imran 191 yang mempraktekkan pertama kali adalah Nabi SAW. Ya, ini bisa kita buat contohnya seperti apa? Contohnya yang lain seperti bapak-bapak sedang berkendara, selalu berzikir kepada Allah. Dari Jakarta, dari Bekasi ke Jakarta contohnya, ya, berkendara ini 1 jam, 2 jam, dia selalu bersolawat, berzikir. Ini jadi pahala semuanya. Ketika bapak ibunya ibu-ibunya sedang masak mungkin, atau sedang nyapu-nyapu gitu, dia selalu bersalawat, selalu zikir. Ini jadi pahala. Ya. Dan lain-lain. Kemudian yang kedua, amal ini serius, tiap detiknya bisa jadi pahala, yang kedua bisa jadi dosa. Contohnya apa dosa yang 24 jam itu? Setiap detiknya jadi dosa itu apa contohnya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Setiap detik jadi dosa itu. Contohnya ada yang tahu? Boleh ada yang jawab? Yang berpikiran negatif, Ustaz.
Berpikiran negatif emang 24 jam Pak Haji? Enggak ya. Enggak ya. Coba minum minuman keras, ya itu dosa, tapi kan tidak 24 jam. Coba Niatnya bantu salah. Ustadz coba. Apa? Niatnya tidak karena Allah, salah. Iya, niat ada betulnya ini, tapi masih kurang tuh. Oke. Tidak bersyukur Ustadz. Tidak bersyukur kan tidak 24 jam Pak, Bapak. Postingan yang nggak bermanfaat, yang jelek. Ustaz. Betul, itu dosa juga postingan jelek, tapi tidak 24 jam. Tidak Ini ingat yang- kepada Allah. Tidak Apa? mengingat Allah. Ibu tidak ingat kepada Allah belum tentu berdosa. Baik, ini saya contohkan deh. Orang kafir kali ya. Nah, itu siapa yang bilang? Orang yang ingkar kepada ketuhanan Allah. Itu per detik dosanya itu. Itu siapa yang jawab terakhir itu betul. Orang yang ingkar kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu per detik dosa. Yang selanjutnya nomor 2. Jadi ini naudzubillah nih orang kafir ini dosanya per detik loh Bapak Ibu. Orang yang mempersekutukan Allah. Iya sama itu. Ya, orang yang Apa ini? orang yang syirik. Roti. Ya, roti. Buka aja. Udah lama ya. Baik. Contoh yang ketiga adalah Hari yang lalu. orang yang bertato tidak bertobat. Itu dosanya per detik. Yang keempat contohnya orang yang mengganti anggota tubuhnya tanpa uzur syar'i. Ini per detik dosanya. Naudzubillah. Oke, yang ketiga. Kehidupan ini adalah kehidupan serius. Yang pertama jadi pahala, yang kedua jadi dosa, yang ketiga sia-sia belaka. Ada yang bisa contohkan sia-sia? Ini tidak usah 24 jam, tapi begitu banyak waktu jadi sia-sia. Nah, ini betul nih yang tadi bilang lalai gitu ya. Berkendaraannya itu lalai, itu sia-sia sudah. Di mobilnya tuh dia berangkat dari rumahnya, contohnya di Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, di mobilnya cuma dia dengerin musik saja. Itu sia-sia belaka. Atau bisa jadi dosa juga. Atau contohnya saya tulis, orang yang sia-sia belaka dalam menjalani kehidupan yang serius ini, contohnya adalah seseorang yang tidur tanpa doa dan adab-adab tidur, adab-adab sunnah. Sia-sia tuh 6 jam, 7 jam, 7-8 jam, sia-sia, ya Allah. Kalau 7-8 jam sia-sia, tidur dari jam 9, bangun jam 4, bangun jam 3, itu sia-sia dia itu. Tidurnya seperti apa Ustadz orang yang tidur sia-sia? Tidurnya tanpa berwudu, enggak baca doa Bismikallahumma, kan ada tuh banyak. Bismikallahumma ahya dan sebagainya. Tidak baca ayat kursi. Ya kan? Adab-adab tidur banyak sekali. Kemudian tidak apalagi, tidak berzikir dulu, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali,
kemudian terakhirnya 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, seperti zikir habis sholat, tidak baca surat tabarok dulu, ini sia-sia belaka. Ya. Sia-sia selama tidur itu ya Ustadz ya? Iya, 7 jam 8 jam. Nggak Masya jadi Allah. pahala, nggak jadi dosa juga. Atau tadi yang Ibu bilang tadi, ya. Apa contohnya lagi? Ya, sedang masaknya tidak pakai adab-adab masak. Baru tahu Ustadz kalau ada adab-adab masak. Ada dong. Adab-adab masak yang pertama, berwudu dalam keadaan bersuci. Insya Allah. Yang kedua, sholat hajat dulu, minta kepada Allah. Tentunya ini pas mau ke pasar ya, dari pasar mau masak. Ya, kemudian yang ketiga, contohnya minimal baca bismillah. Ya. Atau tadi contohnya lagi orang yang bekerja dari rumah, berangkat kerja. Berangkat kerja ke kantor tidak pakai adab-adab. Ini sia-sia. Contohnya berangkatnya ya, yang pertama tidak wudhu dulu. Yang kedua tidak sholat hajat dulu. Atau tidak sholat 2 rakaat minimal. Yang ketiga tidak baca apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu. Ya, tidak baca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah sampai akhir. Itu sia-sia tuh. Ya, 8 jam 7 jam di kantor sia-sia itu. Kalau yang dilakukan cuma salah satu aja gimana? Nggak apa-apa, yang penting dia lakukan itu. Nah, yang keempat, contohnya lagi tidak wudhu, tidak sholat, tidak baca bismillahirrahmanirrahim, tidak niatkan ibadah, tidak niat ibadah dalam bekerjanya, mencari nafkah yang halal. Jalan-jalan aja gitu. Nah, ini kasihan umur kita. Makanya kehidupan ini saya tuliskan tadi kehidupan yang serius. Supaya penghisaban kita berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dalil dan hadis yang sudah kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, dari sini juga sama juga dengan apa yang Allah firmankan. Kita mau praktekkan ayat ini semaksimal mungkin ini. Boleh terjemah lagi Pak Haji? Lima 5156. Ya. Surat Az-Zariyat surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Aku tidak wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada aku. Coba kita lebih detail lagi pembahasan. Ya, Allah katakan jin dan manusia diciptakan hanya untuk ibadah. Baik. Coba perhatikan. Apabila arti ibadah hanya syariat yang ada waktunya,
seperti sholat, seperti puasa, haji dan umroh, dan lain-lain. Ini berarti dari waktu subuh sampai ke zuhur, rentang waktu antara subuh dan zuhur, itu bukan ibadah berarti. Nanti dari zuhur ke asar, sia-sia aja itu. Dari asar ke maghrib, habis waktu kita. Maghrib ke isya, isya ke subuh. Subhanallah. Kalau waktu-waktu ibadah itu hanya syariat yang ditentukan waktunya, sholat subuh jam sekian, sholat zuhur, antara subuh ke zuhur itu ada 5 jam. Antara isya ke subuh ada 8 jam lebih. Itu mau diisi dengan apa? Dari sinilah kita pahami bahwa ibadah ada 2. Yang pertama, ibadah secara syariat. Seperti sholat, kayak di atas tadi. Ya. Seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Kalau ini per waktu. Tapi yang kedua, ibadah secara hakikat. Nah, yang ini nih yang akan menjadi timbangan amal kita lebih berat. Ya, ibadah secara hakikat apa? Di mana saja kita berada. Hati ini selalu berzikir kepada Allah. Sebagaimana hadisnya yang tadi telah kami sampaikan. Sahih Muslim 852. Ibadah secara hakikat, bapak lagi di mobil, ibu lagi di kendaraan, lagi berjalan, hati tetap Allah, Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, para ulama ahli zikir ajarkan kita sehari baca Allah, Allah dimulai dari 100 kali. Sampai kita mampu sehari kita baca 1000 kali. 1000 sudah mampu, naik lagi. 2000. 2000 sudah mampu, naik lagi. Terus. Sampai ada yang mengajarkan 24.000. Ingat kepada Allah. Dan ingat kepada Allah ini kategorinya ada 2. Ingat kepada Allah SWT yang pertama dalam menjalankan perintah yang ada waktu dan ketentuannya. Yang kedua, jadi yang pertama dalam menjalankan perintah yang ada waktu dan ketentuannya. Seperti kita ngaji 1,5 jam. Ya, Bapak Ibu hatinya tidak berzikir Allah Allah, tapi mengikuti pengajian ini. Itu dianggap dihitung zikir kepada Allah. Setiap ketaatan, Bapak Ibu lagi puasa sunnah ini. Sampai sore hari, Anda tuh dihitung zikir kepada Allah 12 jam.
dalam menjalankan perintah yang ada waktu dan ketentuannya. Atau kata lainnya, setiap ketaatan, setiap perbuatan taat adalah zikir kepada Allah. Sekalipun lisan ini tidak mengatakan subhanallah walhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, jadi yang pertama adalah dalam menjalankan perintah yang ada waktu dan ketentuannya. Setiap perbuatan taat adalah zikir kepada Allah. Seperti pengajian ini. Ya, seperti Bapak Ibu puasa sunnah. Itu sudah terhitung taat. Dan zikir kepada Allah sampai sore hari. Hebat sekali. Makanya orang puasa itu semuanya nilainya ibadah. Selama dia berpuasa. Yang kedua adalah zikir dengan lisannya. Ya. Minimal ada 3. Zikir hak Allah Ta'ala. Baca la ilaha illallah 100 kali minimal sehari. Yang kedua, zikir hak Nabi Selasa. Baca salawat kepada beliau. 100 kali minimal. Yang ketiga, zikir hak diri kita dan orang tua. Di sini kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya. Minimal 100 kali setiap hari. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya, makanya kalau kita sudah memahami ini secara globalnya, nantinya berlakulah hadis Nabi itu. Ya. Kata Nabi apa? Hadis Nabi, orang yang sakarat mautnya dapat ucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Ya, ataupun orang yang masih memiliki la ilaha illallah, dijamin surga. Ini hadisnya nomor 3118 dalam riwayat Imam Abu Dawud. Ini Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi, siapa orangnya yang ketika sakarat mautnya, akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Ini harus dibiasakan kita untuk tetap ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, taat kepada Allah Ta'ala. Baik, demikian sekelumit daripada tentang muhasabah. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Sisa umur kita semoga Allah jaga dari perkara-perkara yang tidak baik. Ya, sisa umur kita tadi yang sebagaimana Pak Haji katakan, koper kita masih banyak yang kosong. Semoga Allah Ta'ala isi dengan secara maksimal untuk bernilaikan hasanah-hasanah, kebaikan-kebaikan yang masuk ke dalam koper-koper terakhir kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Haji. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa Ustadz. Muhasabah kita pada pagi hari ini luar biasa, dan rasanya selama ini belum 24 jam nih kita dalam
kegiatan sehari-hari yang bernilai ibadah, Ustadz. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa selalu bersama Allah setiap saat. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan mau memperdalam lagi atau barangkali ada testimoni juga, barangkali dipersilakan Bapak Ibu angkat tangannya atau ngacung. Oh, Pak Zen pertama, silakan Pak Zen. Makasih Pak, tadi masuknya lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Ustadz, belum pernah kita beribadah 24 jam ini, baru hari ini kita akan mulai. Kalau haknya Allah, haknya Nabi sudah, tapi hak kita dan orang tua tadi, yaitu baru tahu itu Ustadz. Jadi insya Allah kita mulailah. Nah, pertanyaan saya ini sebetulnya zikir itu kan amalan hati Ustadz ya. Itu sebenarnya dilafatkan apa dalam hati pun boleh, karena begini. Kalau sudah mulai jam 2 itu mulut kering, la ilaha illallah itu sudah nggak keluar gitu Ustaz. Jadi dengan hati aja, bagaimana? Baik, silakan Ustaz, langsung Ustaz. Justru dengan hati itu yang menjadi titik sahnya berzikir kita. Ada orang yang dia ngucapin la ilaha illallah, tapi hatinya lalai. Itu nilainya sedikit. Ada orang yang zikir kayak Pak Zen tadi, hatinya doang tuh. Justru itu yang bernilai. Nah, kalau yang mau lebih afdol, lisan berucap, hati mengiyakan dan membenarkan. La ilaha illallah. Hatinya ikutlah. Itu yang lebih afdol. Artinya tadi Bapak katakan jam 2 malam kayaknya udah kering itu mulut. Jadi pakai hati saja. Itulah memang zikir seperti itu. Kita kalau zikir pakai suara di tengah keramaian, lagi di pasar, lagi di mall, lagi di kantor, tentu akan kelihatan sangat ekstrim. Justru kalau kita berzikir dalam hati, ya, itu yang memang nantinya diamalkan oleh Nabi, yang tadi dalam Sahih Muslim nomor 852, Nabi tampaknya berkendara, tapi hati beliau la ilaha illallah. Makanya untuk mengamalkannya tadi dilatih oleh para ulama ahli dzikir. Sehari dari 100, 1000. Itu saya dapati sampai ada yang mengajarkan 24.000 mengucapkan Allah Allah. Masya Allah. Ini kalau Bapak Ibu belum pernah ikut dzikir dengan para ahli dzikir, kayaknya belum ketemu tuh. Kalau tidak ketemu ya sudah, apa yang sudah saya sampaikan tadi, standarnya itu diamalkan saja. Bapak Ibu mampunya berapa sehari? 100 kah, 1000 kah, silakan. Sebagian Terima kita kasih dengan Ustadz Ar-Razi, Ustadz. Oh ya, iya. Baik, cukup ya Pak Zen. Pak Hengki udah resen. Silakan Pak Hengki. Di-unmute dulu Pak Hengki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Bapak-bapak. Ya, Pak Ustadz, setelah saya mendengarkan muhasabah yang tadi Pak Ustadz sampaikan, saya lagi berpikir Pak Ustadz, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu detik per detik yang tadi Pak Ustadz ingatkan. Apakah dalam mengisi waktu tersisa ini kita harus membuat semacam rencana harian untuk beribadah, Ustadz. Karena pada saat dulu kita kerjakan, kita selalu membuat rencana untuk aktivitas kegiatan kita dalam pekerjaan. Apakah dalam beribadah kita juga perlu melakukan hal itu, Ustadz? Terima kasih. Ya. Apakah dalam rangka kita memanfaatkan waktu detik per detik, apakah bisa kita buat rencana harian untuk ibadah? Sangat bagus dibuat timetable-nya itu. Ya, dibuat timingnya itu sangat bagus sekali. Ya, tentunya ini dibuat supaya lebih terarah. Kecuali bagi orang-orang yang memang sudah berjalannya tuh hatinya sudah Allah Allah saja. Ya, berjalannya lagi berkendaranya hatinya sudah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, kalau Bapak mau memulai seperti itu silakan dibuat listnya itu. Nanti checklist, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Ya,
Begitu. Itu upaya-upaya terbaik untuk kita lebih terarah. Ya, kalau memang belum bisa secara sporadis, secara mengacak, yang kita dalam setiap every condition gitu ya, dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi kita selalu Allah Allah. Kalau belum bisa seperti itu, maka dibuatlah timingnya sangat bagus. Monggo silakan. Baik, ada satu di chat ini Ustadz. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Detik per detik ini kita berdosa Ustadz ya, karena bahan karena tato gitu loh Ustadz ya. Oh iya. Karena bahan yang dimasukkan ke dalam kulit atau niatnya untuk apa bertato tersebut barangkali Ustadz. Kok bisa berdosa detik per detik dengan adanya tato Ustadz? Terima kasih. Tato itu dosanya bukan dari saya, tapi dari hadis Nabi. Mau tatonya, Ustadz, saya tatonya tato syar'i Ustadz. Apa emang tatonya lafadz Allah? Itu namanya iltibasul haq bil batil, mencampurkan yang hak dengan yang batil. Emang kalau orang ditato dengan nama Allah jadi pahala? Tidak, jadi dosa itu. Ini saya tampilkan hadisnya. Jadi hukum bertato itu bukan berdosa karena zat, karena ini, karena itunya, bukan. Ya, tapi karena hadis Nabi, seseorang bertato itu dilarang, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ini hadisnya coba kita tampilkan. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim dan yang lainnya banyak sih. Ya, Abu Daud dan sebagainya. Saya tulis dulu. Nih. Bukhari Muslim, contoh Bukharinya nomor 2123. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la'ana, nih, wala'ana, dan beliau melaknat al-washima, orang yang membuat tato, wal mustaushima, dan orang yang minta dibuatkan tato, wa akilar riba, dan orang yang makan harta riba, wa mukilahu, dan orang yang yaitu yang ikut dalam praktek riba, wala anal musawwir, dan Rasul melaknat orang yang melukis secara sempurna serta membuat patung secara sempurna. Jadi ini 24 jam ini. Begitu. Tanya Ustadz. Jadi dia sudah tahu ini dosa, dia bertobat, tapi tato tetap ada di tubuhnya karena tidak bisa dikeluarkan. Ya, Gimana? kalau seperti itu, contohnya saya dapati ada teman-teman kita yang baru hijrah, anak-anak pang, tatonya sekujur tubuh, itu tidak bisa untuk dihapus. Maka dia sudah terhenti dari dosanya, dosa bertato itu, karena ada halangan untuk bisa dihapusnya. Dia terhenti dari dosa bertato itu yang setiap detiknya apabila dia bertobat dengan tobat nasuha. Ini yang pertama. Kalau memang tatonya sekujur tubuh. Tapi kalau tatonya cuma sebagian kecil di bagian tangannya, di lengannya, itu bisa dihilangkan, Ibu. Silakan di googling penghilang tato dengan cara laser dan sebagainya, itu ada. Yang dia sebagian tangan itu harus dihilangkan. Di lengannya ada gambar ular kobra gitu ya. Atau yang lainnya. Bahkan tato itu dosanya bisa double-double, Ibu. Contohnya, dia mentato yang menganggap tato itu tato syar'i dengan tulisan Allah. Akhirnya dia sehari semalam masuk ke toilet, berapa lama itu? Berapa kali dia masuk ke toilet? Selama dia masuk ke toilet, dia menghina Allah Ta'ala karena tulisan Allah ada dalam toilet.
Insya Itu Allah. double-double jadi dosa. Baik. Dosa orang yang bertato lain adalah yang bisa double-double adalah orang yang bertato dengan tato gambar salib. Salib. Ya. Gambar salib ini adalah haram kita gambar. Lalu digambar di tubuhnya. Itu dosanya double-double. Yang ketiga contohnya adalah dia menggambar hewan secara sempurna. Tatonya tato burung Garuda secara sempurna di tubuhnya. Tatonya tato ular kobra secara sempurna. Itu dosanya double-double. Naudzubillah. Jadi kalau dia tidak bisa menghilangkan, cukup bertobat. Tapi kalau tatonya ada di sebagian tubuh saja, harus diusahakan untuk dihilangkan. Saya punya ada orang dekat bertato. Saya bilang, Bang, ini tato abang ini cuma sebagian kecil aja. Wajib dihilangkan. Dulu sih, dulu belum ada itu. Tahun 90-an alat lasernya belum ada. Kalau sekarang kan sudah ada. Dulu belum ada, maka disetrika itu tangannya. Ya. Baik, seperti Baik, itu. nyambung sedikit Ustadz, tadi tato juga setiap detik ya Ustadz. Kalau misalnya ini mengganti anggota tubuh tanpa uzur Ustadz, ini saya kebetulan tahun lalu habis operasi bypass jantung Ustadz, jadi dipindahin dari kaki itu pembuluh darah ke jantung gitu Ustadz. Itu kan merubah gitu ciptaan Allah. Tapi itu dokter, nasihat dokter itu gimana Ustaz? Kalau merubah yang seperti itu hukumnya wajib. Oh wajib, Masya Allah. Karena seorang yang kalau tidak dilakukan bypass, sedangkan dia mampu, ada biayanya, ada dananya, ya rumah sakit pun standby, sementara dia tidak operasi, udahlah biar saya mati kayak gitu aja. Itu tidak boleh. Justru ini wajib untuk menggantinya dengan cara bypass. Yang saya maksudkan tadi orang yang mengganti anggota tubuhnya dengan operasi plastik seperti yang tidak ada hajatnya. Hidungnya kurang mancung, dimancungin. Itu dosanya 24 jam. Masya Allah. Ya, mohon maaf. Alat kelaminnya laki-laki dirubah jadi perempuan. Seperti public figure yang terkenal itulah. Naudzubillah. Kita nggak usah sebut namanya. Itu dosanya 24 jam. Oh iya, saya lupa satu lagi. Apalagi dosa yang per detik itu, Ustaz? Wanita muslimah yang keluar rumah dilihat oleh orang lain tidak menutup aurat. Itu dosanya selama dia berada di luar rumah per detik. Itu penting tuh, tadi saya lupa tulis. Wanita muslimah yang dia ke kantor selama 8 jam, dia dilihat oleh lawan jenis yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Terlihat terus 8 jam di kantornya. Itu dosanya per detik. Inilah fungsinya kita muhasabah. Kita mengerti detail apa arti ibadah secara hakikat. Bukan hanya secara syariat. Gitu loh ibu-ibu bapak sekalian dirahmati Allah. Baik Ustaz, ini ada Ibu Yurni yang sudah resen. Kemudian habis itu Ibu Erni, silakan. Saya juga. Oh ya, habis itu yang ketiga Ibu Mun. Silakan Bu Yurni. Pak Maswar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terkait dengan tadi ya kita ngitung 100 kali sampai banyak kali itu. Nah, bolehkah kita menggunakan tasbih? Karena ada juga kita mendengar bahwa tasbih itu meniru-niru orang yang non-muslim menggunakan Ibu, baik. gitu, Pak. Jadi kadang-kadang Ibu pakai tasbih itu sangat baik. Ibu jangan bergeming, jangan terkecoh dengan orang-orang yang bilang tasbih itu adalah bid'ah, niru-niru orang ini. Bukan begitu. Itu ada hadisnya. Ya. Nih, tasbih saya di kamar saya, tempat zikir saya, lihat gedenya Bu kayak begini. Iya, Pak. Ya, karena ya saya ya seringlah menggunakan tasbih ya. Kalau misalnya nggak buat tasbih ya mungkin pakai jari, tapi sering menggunakan tasbih dan saya gunakanlah tasbih, silakan. Ibu, gini. Saya umroh
Di depan Masjid Nabawi, Masjid Haram, itu ada syekh-syekh yang bukan polisinya ya, bukan polisi Masjid Nabawi, tapi syekh-syekhnya itu yang pakai pakaian gamis, yang duduk di depan pintu gerbang Masjid Nabawi. Kan ada tuh berapa orang? Ya, kalau perempuan ya ibu-ibu yang pakai cadar hitam itu yang menjaga ibu-ibu di pintu masuk Masjid Nabawi di ruangan ibu-ibu. Oke, ceritanya begini, ada 2 orang syekh di sana, badannya besar, sudah punya umur mungkin 60 tahunan. Saya kan bisa bahasa Arab, saya ngobrol sama mereka pas kita mau masuk. Saya tanya, Syekh, kaifa haluk? Ana min Indonesia, ana ismi Faisal, kata-kata. Saya dari Indonesia, nama saya ini. Dia bilang, alhamdulillah, saya baik, nak. Kami baik di sini. Terus saya tanya, Syekh, kenapa Anda selalu pegang tasbih? Jadi dia duduk di depan Masjid Nabawi, di depan pintu gerbangnya itu. Kalau laki-laki ya pintunya itu terutamanya di pintu Umar bin Khattab. Saya seringnya masuknya lewat situ, di tengah-tengah. Saya lihat berdua lagi duduk kan dari pagi. Saya tanya, kenapa Syekh selalu pegang tasbih? Dia jawabnya apa? Nah, dikatakan kalau bahasa kitanya itu artinya begini. Nah, kalau saya ini digaji. Saya duduk di depan Masjid Nabawi ini digaji sama pemerintah. Dan gajinya itu lumayan banyak. Kerja saya ini dari habis isyraq sampai zuhur menunggu di sini. Atau ketika pintu Masjid Nabawi kalau lagi rame itu dibuka hampir 24 jam gitu, maka itu kita ada waktu-waktu berapa jam. Saya dari pagi sampai zuhur tugas saya. Kalau saya mengawasi jamaah tanpa megang tasbih, itu hati saya lalai, nak. Tapi ketika saya duduk pegang tasbih sambil subhanallah, alhamdulillah. Saya sambil mengawasi tamu-tamu Allah dari luar negeri ini, dari Indonesia, dari Turki, dari Pakistan, dari seluruh dunia. Saya bisa mengawasi mereka, siapa yang bawa tas besar, itu kita akan tangkap dulu, kita akan tanya, kita akan berhentikan. Tasnya isinya apa nih? Karena kalau bawa tas besar-besar kan tidak boleh. Kalau tas sekedar untuk plastik, apa jadi tempat sepatu atau sendal masih boleh. Nah, jadi selama saya bertugas dari pagi sampai zuhur, kalau saya tidak pegang tasbih, itu hati saya lalai. Jadi tasbih ini sangat membantu, dia bilang. Baik yang digital atau tasbih yang tadi saya tampilkan kayak gitu. Ya, silakan Ibu. Ulama sudah berfatwa. Ibu jangan terkecoh dengan suara-suara sumbang di luar sana. Iya, terima Baik, kasih Ustaz. Ya. Baik, berikutnya Uni Erni, silakan. Nisa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mator atas kesempatannya. Nah, saya mau tanya nih Ustadz, kita ini sekarang kan masih dalam masa libur anak-anak. Yang sekarang ini lagi musim pergi kembali melihat GWK itu ya Ustadz. Di situ itu, GWK apa ya Bu? GWK itu Gerak Wisnu Kencana kalau nggak salah ya. Jadi di situ itu banyak patung-patung. Patung-patung itu adalah patung-patung yang terdiri dari patung-patung yang mereka sembah ya, yang mereka sembah. Nah, kalau kita berada di sana boleh nggak Ustadz? Padahal kita tadinya cuma hanya ingin melihat museumnya, tapi ternyata itu patung-patung yang mereka sembah. Jadi gimana tuh, hukumnya Ustadz? Hukum untuk berziarah, berkunjung ke tempat seperti itu pastilah yang pertama adalah niatnya. Seperti Bapak Ibu berkunjung ke Borobudur. Kalau niatnya hanya untuk bagaimana melihat dari nilai historisnya, nilai sejarahnya. Oh ini dulu dibangun pada tahun berapa ya. Bukan untuk membanggakan dari ketuhanan yang Tuhan mereka sembah. Bukan dari segi itu. Tapi niatnya untuk mempelajari nilai sejarahnya. Maka ulama katakan masih boleh. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah pada berkunjung semua ke Borobudur gitu ya. Nah, niatkan seperti itu. Untuk melihat nilai historis, bukan untuk membesarkan syiar daripada agama mereka. Gitu. Baik Ustaz. Baik, tergantung niatnya. Baik, berikut Ibu Mun Nasir, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz mengatakan bahwa orang yang sia-sia dalam hidupnya itu antara lain orang yang tidur
tanpa misalnya duduk, baca al-muluk, terus zikir, doa, dan lain sebagainya itu. Tapi kalau misalnya kita hanya beberapa saja yang kita lakukan, tidak semua yang harus dilakukan itu, apakah juga tetap sia-sia itu tidur kita selama Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Ibu Mun, tadi saya sebutkan sebagai kelengkapan dari adab dan sunnah sebelum tidur. Artinya kalau Ibu bisa melakukan sebagian kecilnya saja itu sudah cukup. Contohnya, Ibu kalau tidur sudah berwudu, kemudian sudah baca, hanya membaca Bismikallahumma ahya wa bismika amut, itu sudah cukup. Jadi yang sia-sia belaka, sama sekali dia tidak pakai adab-adab sunnah. Itu sia-sia sudah. Jadi tidak harus semua, Bu Mumun ya. Tidak. Saja. Kalau harus semua, waduh sangat hebat sekali itu. Karena sunnah sebelum tidur kita baca surat Tabarok dan surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan atau surat Sajadah, Ustaz? Sajadah sama Tabarok? Tabarok sama Ad-Dukhan. Atau Sajadah, ya. Sajadah. Kurang lebih lah. Kurang lebih. Assalamualaikum Pak Mas, masih ada waktu Pak Mas? Masih, tapi ini ada yang resen dulu, bentar Bu Mumun ya. Ada resen Ibu Istifadah, silakan Ibu. Gambarnya nggak keluar. Ya, unmute dulu Bu, Istifadah. Nggak keluar, padahal itunya. Jadi. Oh, enggak ini, enggak keluar. Ibu Istifadah bisa di-unmute dulu. Baik, kalau enggak silakan Ibu Mumun. Habis itu saya bacakan ada 2 lagi di chat. Silakan Bu Mumun. Terima kasih Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Ini walaupun udah berkali-kali dipertanyakan, tapi karena tadi masih disinggung oleh Pak Ustadz juga untuk memantapkan akidah kita itu supaya bisa tetap husnul khotimah. Tadi Pak Ustadz menyebutkan orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga, itu keterangan hadisnya. Jadi yang saya tanyakan bagaimana supaya kita bisa membaca la ilaha illallah. Apakah cukup dengan berzikir nanti di akhir hayat kita itu kita udah bisa baca la ilaha illallah? Itu satu. Yang kedua, Ibu. Yang pertama maksudnya apa? Yaitu kan masuk orang yang membaca kalimah la ilaha illallah di akhir hayatnya akan dijamin masuk surga. Kemudian yang saya tanyakan, bagaimana supaya kita bisa menyebut kalimah tauhid itu di akhir hayat? Baik. Apakah cukup dengan kita selalu melafazkan zikir yang sekian kali setiap hari? Oke. Kemudian apakah zikir itu yang diutamakan kualitas atau kuantitas? Itu saja, mudah-mudahan kita husnul khotimah, itu harapannya bagi semua orang. Jadi kalau diulang-ulang mungkin ya akhir hayat kita husnul khotimah. Wabillahi taufik wal hidayah, jazakallah khair. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, gimana supaya caranya itu supaya bisa sebut apakah cukup dengan zikir? Jawabannya yang pertama, tentunya tidak cukup dengan zikir saja. Ya, maksud saya yang pertama caranya silakan Bapak Ibu untuk tetap mengistiqomahkan zikir yang paling afdol ini. Karena Allah berfirman, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir paling afdol adalah la ilaha illallah. Ya. Jadi ini cara pertamanya, memperbanyak zikir itu yang sudah tadi saya tuliskan. Dimulai dari 100. Ya, nanti beranjak naik 200. Kalau 200 belum bisa naik 300, 200 dulu terus. Asal jangan kurang lagi. Ya. Nanti kalau Ibu sudah bisa sehari 500, wah lebih hebat lagi. Sampai paling tidak Bapak Ibu minimal sebelum kita meninggal bisa berzikir 1000 kali itu minimal. Nah, itu cara pertama. Yang kedua,
Cara kedua adalah mempraktekkan la ilaha illallah itu sendiri. Mempraktekkan la ilaha illallah artinya apa Ustaz? Gampang saja. Yaitu menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Dah. Itu caranya sudah. Yang pertama, mengistiqomahkan zikir la ilallah. Yang kedua, mempraktekkan la ilallah. Mempraktekkan la ilallah, kalimatnya cuma 2 saja. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Baik. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kualitas dan kuantitas? Kedua-duanya saling mendukung. Kalau kualitas berzikirnya dibaca cuma sekali saja, la ilallah. La ilaha illallah itu kualitasnya dia baca sambil hatinya berzikir juga. Itu kualitas. Tapi Anda baca cuma sekali sehari. Tentu kurang. Sangat sedikit kan? Yeah. Nah, jadi ketika Anda sudah sekali bisa baca dengan kualitas la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kemudian Ibu tambah dengan kuantitasnya. Jadi 100, jadi 1000, tentu ini sangat hebat. Dan itulah zikir Nabi. Zikir Nabi itu kualitas dan kuantitas bersamaan. Ya. Begitu. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ya, barakallah. Ya, Masya Allah. Baik, Ustaz, ada 2 lagi dari chat, Ustaz. Yang pertama baik, dari Ibu Hartini. Lagi olahraga pagi itu kan kita zikir, Ustaz, ya. Urutannya yang ditanyakan ini, apakah tahlil, tahmid, takbir, itu berikutnya begitu, dan salawat itu kapan dilakukan. Kemudian beliau ini usahanya kuliner, usaha kuliner, Ustaz. Jadi zikir awal dari usaha kuliner itu dibaca apa baiknya, Ustaz? Makasih. Baik, untuk ketika Bapak Ibu sedang jalan pagi dan macam-macamnya, itu zikirnya bebas saja. Intinya dalam keadaan seperti itu kita niatkan, pertama kali kita niatkan kita berolahraga adalah untuk menguatkan tubuh kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, ini niatnya dulu. Nanti pas Bapak Ibu sudah jogging, sudah berjalan, barulah silakan pilih yang termudah. Kira-kira kalau baca la ilallah itu dengan nafas terengah-engah, gampang tidak? Kira-kira dengan sholawat itu mudah tidak? Pokoknya yang semudahnya saja. Kemudian untuk yang punya usaha kuliner, zikir di awal waktu proses yang dibaca, baiknya apa? Untuk masalah ini, paling tidak ketika Anda mengerjakan perkulineran itu, ketika mulai beraktivitas, tetap berwudu, sholat 2 rakaat, dan selalu berdoa kepada Allah habis sholatnya tadi. Ya Allah, mudahkan daripada usaha saya ini. Nanti tinggal Ibu membaca. Kalau ini sih memang tidak ada dalam hadisnya untuk apa daripada keberkahan ini, ya tinggal kita minta saja, ya Allah berkahkan usaha saya hari ini. Tinggal diucapkan saja. Nanti di tengah-tengah proses silakan Ibu memperbanyak ucapan Allah atau sallallahu ala Muhammad atau astagfirullah. Itu bebas kepada kita saja, asal jangan kita lalaikan waktu kita dengan tidak mengingat Allah. Ya. Baik, terakhir Ustadz, satu dari Bang Saiful. Assalamualaikum. Mau tanya, ada seorang istri yang ingin berhijab, tapi suaminya tidak mengizinkan. Ini gimana nih Ustadz? Itu suaminya yang terkena dosa besar. Suaminya yang terkena dosa besar dan sang istri tetap harus berhijab. Sekalipun apapun resikonya. Karena hukum Allah Ta'ala lebih tinggi daripada taat kepada perintah suami dalam bermaksiat kepada Allah. Berarti ini adalah perintah suami dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi, ya ketika suami tidak mendukung syariat Allah, ini suami yang tidak wajib ditaati dalam hal itu. Ini miris sekali nih kalau ada suami yang tidak mengizinkan istri berhijab. Sangat miris, sangat merupakan sebuah pemerosotan dalam tanggung jawab seorang kepala keluarga ini. Harusnya suami yang justru berbahagia, istrinya bisa berhijab.
sehingga aurat dia tidak dinikmati oleh laki-laki ajnabi di luar rumah. Orang wanita kalau keluar tidak berhijab. Gitu ya Pak, silakan. Pak, satu lagi Pak, sebentar Pak. Waktunya baik Ustadz, satu lagi bisa Ustadz ya, silakan Bu Mumun. Begini Pak, maaf ini nyambung dengan pertanyaan Bu Mumun tadi mengenai husnul khotimah dalam sakaratul maut. Itu kalau misalnya orang yang sakit itu dalam keadaan koma, atau pernah saya dengar cerita kalau kisah itu bahwa seorang suster yang menjaga pasien di sebuah rumah sakit Islam yang katanya yang sempat membaca la ilaha illallah itu hanya sedikit sekali. Bagaimana itu apa namanya? Jadi kami kok jadi khawatir, insya Allah itu bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan Ibu. Jadi hadis tadi itu yang pertama artinya betul-betul dia ketika meninggal baca la ilaha illallah. Yang kedua, kalau toh dia tidak baca la ilaha illallah, tapi dia adalah orang yang taat, orang yang soleh, orang yang tetap beriman kepada Allah, maka itu include. Dia tetap masuk ke dalam jaminan hadis tadi. Sekalipun dia tidak mengucap la ilaha illallah. Mungkin di hatinya ya Ustadz ya. Ya, bisa seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah luar biasa pagi ini. Tinggal kita praktek aja ini Bapak Ibu sekalian sehingga setiap Amin. tidak sia-sia begitu ya. Amin. Ya Nilai pahala di sisi Allah. Baik Ustadz, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita bisa memasuki tahun 2023 ini dengan 24 jam beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustadz. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina sajami'a. Allahumma hdina sajami'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.